Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulator AC yang akan digunakan untuk praktek konversi energi untuk unit refrigerasi dan AC. Di sini ini adalah simulatornya. Ini adalah simulatornya. Pertama dinyalakan dulu saklarnya. Kemudian di sini terdiri dari, ini adalah kondensor, kemudian di dalam sini ada evaporator, ini adalah lubang udara keluaran dari evaporator. Ini yang putih ini adalah evaporatornya, ada di belakang bola lampu ini. Evaporator, kemudian ini kondensornya, kemudian ada pipa-pipa, dan ini adalah lubang keluaran untuk air kondensatnya. Nah, kemudian di sini ini akan mensimulasikan kondisi ruangan yang didinginkan. Jadi ruangan yang didinginkan ini ada bebannya. Bebannya itu disimulasikan dengan bola lampu ini. Bola lampu ini akan menjadi beban sensibel bagi ruangan yang didinginkan. Menjadi beban sensibel. Kemudian untuk beban latennya itu disimulasikan. Ini ada lubang ini bisa diukur panjang dan lebarnya. Kemudian udara luar akan masuk ke dalam lubang ini. Udara itu memiliki kalor sensibel dan kalor laten. Kalor sensibel karena temperaturnya lebih tinggi dari temperatur ruangan yang didinginkan. Kemudian kalor laten karena udara luar akan memiliki kelembapan relatif yang lebih tinggi daripada udara di ruangan yang didinginkan. Sehingga dengan mengukur nanti ini panjang dan lebarnya bisa diketahui luas penampangnya. Kemudian debit udara itu bisa diketahui dengan cara mengalihkan luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Kecepatan nanti bisa diukur dengan menggunakan alat yang namanya anemometer. Kemudian di sini ada panel. Panel ini berisi alat-alat ukur yang akan mengukur kondisi di setiap titik sesuai dengan skema ini. Nah, ini adalah skema instalasinya. Ada titik 1, itu adalah sisi masuk kompresor. Di situ bisa diukur P1 dan T1-nya. Kemudian titik 2, sisi keluar kompresor, T2 dan P2 bisa diukur. Kemudian titik 3, keluar dari kondensor, bisa diukur T3 dan P3. Kemudian titik 4 itu keluar dari katup ekspansi atau sisi masuk ke evaporator. Nah, ini semuanya bisa dibaca alat ukurnya untuk mengetahui kondisi di masing-masing titik. T1, P1, kemudian T2, T3, P3, kemudian T4 dan P4. Kemudian di sini juga ada ampermeter dan voltmeter. Fungsinya untuk mengukur arus dan voltasenya. Kemudian di ruangan ini ada termometer, termohigrometer. Di sini bisa mengukur temperatur dan kelembapan relatif dari udara. Di sini juga sama pada sisi keluar, ini pada sisi masuk evaporator dan untuk udara luar. Ini semuanya bisa diukur. Nah, kemudian prosedur praktikumnya itu adalah yang pertama, tadi AC dinyalakan, kemudian ditunggu 15 menit. Ini adalah kondisi bebannya hanya sesuai dengan jumlah udara yang masuk di sini dan udara yang terisi di sini. Ini adalah beban awalnya, atau bisa dikatakan ini kondisi tanpa beban. Kemudian pada kondisi tanpa beban ini setelah AC dinyalakan dibiarkan 15 menit, kemudian diukur kecepatan udaranya dengan menggunakan anemometer. Anemometer itu adalah seperti ini. Nah,
Ini adalah anemometer. Ini didekatkan di udara yang sedang mengalir, sehingga nanti fan-nya akan berputar. Lalu kecepatan udaranya akan terbaca di yang sekarang masih 0,0 ini. Ini adalah anemometer yang digunakan. Kemudian udara masuk evaporator diukur kecepatannya dengan cara didekatkan seperti itu, kemudian dibaca berapa angka yang tertera, kemudian dicatat. Kemudian ini panelnya juga dicatat, P1, T1, P2, T3, P2, T2, kemudian T3, P3, T4, P4, kemudian arus, voltase, kemudian temperatur dan RH udara keluar dari evaporator, kemudian temperatur dan RH udara masuk ke evaporator, kemudian temperatur dan RH udara luar. Itu dicatat semua. Kemudian kalau sudah, saklar dinyalakan satu. Nah, saklar dinyalakan satu, maka ini dua bola lampu akan menyala. Maka sekarang ini ruangan ini dibebani dengan beban sensibel tambahan sebesar panas yang dikeluarkan oleh bola lampu ini. Ini kita menggunakan bola lampu 40 watt. Kalau sudah, kemudian ini ditunggu dulu 15 menit. Ditunggu 15 menit supaya nanti sistem itu bisa merespon perubahan beban. Jadi nanti kondisi refrigeran akan berubah menyesuaikan dengan bebannya. Baru kemudian setelah 15 menit diukur lagi semuanya dari semua panel, semua alat ukur yang ada di panel ini. Kemudian udara masuk evaporator, kondisi udara keluar evaporator, kondisi udara luar, kecepatan di sisi masuk dan kecepatan di sisi keluar. Yang penting sebenarnya kecepatan di sisi masuk ini, tapi nanti di sisi keluar juga diukur juga berapa kecepatan dan luas penampangnya. Luas penampang bisa diukur panjang dan lebarnya. Kemudian setelah diukur, saklar kedua dinyalakan. Sehingga di sini ada tambahan lagi, ada tambahan beban. Setelah saklar kedua dinyalakan, kemudian ditunggu dulu 15 menit lagi. Setelah 15 menit, semuanya dicatat, termasuk kecepatan udara, maka kemudian saklar ketiga dinyalakan. Nah, ini beban kalornya semakin banyak. Kemudian berikutnya ditunggu lagi 15 menit. Setelah 15 menit dicatat semua, baru kemudian saklar keempat dinyalakan. Saklar keempat dinyalakan, ini akan menambah beban, sehingga kemudian sistem akan merespon. Tunggu lagi 15 menit, kemudian semua alat ukur dicatat. Setelah dicatat, kemudian saklar kelima dinyalakan. Nah, setelah saklar kelima dinyalakan, kemudian ditunggu lagi 15 menit. Tunggu 15 menit, setelah 15 menit, kemudian semua alat ukur dicatat. Setelah semua alat ukur dicatat, kemudian unit bisa dimatikan. Dan data yang diperoleh itu bisa digunakan untuk membuat laporan, untuk melakukan analisa kinerja pompa dengan variasi beban, baik itu beban sensibel maupun beban laten. Demikian penjelasan untuk praktikum konversi energi untuk unit simulasi AC dan refrigerasi. Ini ada